Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk kalian siswa kelas 10 OTKP SMK Negeri 9 Semarang. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang aplikasi pengolah kata. Ya, materi ini sebenarnya kita rencanakan untuk dilaksanakan tatap muka, tapi karena terkendala situasi saat ini sehingga kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Sehingga saya memberikan materi ini ada dua bentuk versi. Yang pertama, versi menggunakan laptop atau komputer. Bagi kalian yang saat ini memiliki laptop atau komputer menggunakan Microsoft Office Word, baik itu 2010, 2013 ataupun 2016. Sedangkan yang belum memiliki laptop atau memiliki komputer, tenang saja, kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran ini karena saya juga menjelaskan kepada kalian bagaimana cara menggunakan aplikasi pengolah kata melalui smartphone yang saat ini tersedia banyak sekali aplikasi. Salah satu aplikasinya yaitu WPS Office. Oke, untuk sesi 1 ini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu Microsoft Office Word atau aplikasi pengolah kata yang bisa digunakan di laptop ataupun komputer. Di HP juga ada sebenarnya. Microsoft Office Word itu adalah salah satu aplikasi pengolah kata yang banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Fungsi utamanya adalah melakukan pengolahan kata. Pengguna dapat melakukan berbagai kegiatan seperti pembuatan surat, membuat tabel, word art, menyisipkan gambar, dan melakukan berbagai kegiatan pengolah kata lainnya. Di modul ini berisi tentang yang pertama Office 2010, namun ini tetap bisa kalian gunakan sebagai referensi walaupun kalian menggunakan Office 2013 ataupun 2016, fiturnya hampir sama. Aplikasi pengolah kata ini dapat digunakan tidak hanya Microsoft Office Word, namun ada banyak sekali aplikasi pengolah kata seperti Start Office, WPS Office, Open Office Writer, LibreOffice, dan lain-lain sebagainya. Langkah mudah dalam membuka aplikasi Microsoft Word di komputer atau di laptop adalah tentunya nyalakan komputer atau laptop terlebih dahulu, kemudian arahkan kursor ke pojok kiri bawah pada layar, Alt Program, Microsoft Office, lalu pilih Microsoft Office 2010 atau Microsoft Office 2013 atau 2016. Atau bisa juga mengetik kolom search di tombol Start dan mengetik kata kunci Microsoft Word di sini. Oke, kita simulasikan. Klik ini, lalu pilih cari Microsoft Office, lalu pilih Microsoft Office Word 2010. Ini halaman depan atau halaman tampilan awal dari Microsoft Office Word. Tampilannya seperti ini. Ini adalah Quick Access Toolbar. Kalian bisa, sebelum saya melanjutkan lebih jauh, kalian bisa mendownload modul ini di link deskripsi di bawah video YouTube ini ataupun file yang sudah saya serahkan di masing-masing kelas ya. Oke, yang pertama adalah tampilan Microsoft Word di sini. Kita akan membahas pertama Quick Access Toolbar. Apa sih Quick Access Toolbar itu? Quick Access Toolbar berada di pojok kiri atas. Ini adalah menu pintas. Kalian bisa mengganti atau mengurangi atau menjumlahkan icon-icon yang ada di sini dengan cara klik panah di bawah. Yang klik panah berada ke bawah, diklik saja maka akan muncul alternatif pilihan-pilihan Customize Quick Access Toolbar. Ketika kalian mengklik New, maka di sini akan muncul New. Ketika kalian klik Open, maka di sini akan muncul Open. Fungsinya apa? Ini adalah tombol-tombol atau icon-icon yang mungkin sering kalian gunakan. Karena sering digunakan, kita perlu membuat jalan pintas atau shortcut-nya dengan cara di sini. Diletakkan di sini menggunakan namanya fungsi Quick Access Toolbar. Itu. Kemudian ada yang kedua adalah Title Bar. Title Bar ini berada di posisi paling atas dokumen. Jadi dokumen baru ataupun dokumen lama, ini keterangan dokumen 2 strip Microsoft Word ini adalah title bar, judul dari file kerja yang saat ini sedang dibuka. Saya saat ini sedang membuka halaman kosong sehingga di sini tulisannya adalah dokumen 2 atau dokumen 1 atau dokumen sesuai dengan kondisi kalian. Kemudian yang ketiga adalah
tab. Tab ini merupakan sederetan menu yang ditandai dengan teks yang meliputi file, insert, page layout, dan seterusnya. Kita lihat tab ini adalah ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah tab. Tab ini fungsinya adalah menu di mana di dalamnya terdapat pengelompokan fitur. Misalkan kalian mau menyisipkan, ketika ada menyisipkan gambar, menyisipkan teks atau tabel, maka tab yang digunakan tab insert. Ketika menyesuaikan halaman, menyesuaikan dokumen, lembar kerja, page layout, dan seterusnya sampai view. Ini adalah tab, nama ini adalah tab. Kemudian yang keempat, tab file. Tab file. Kita coba membuka salah satu tab terlebih dahulu, yaitu tab file. Ketika kalian klik file, maka akan muncul sederetan menu, sederetan fitur seperti ini. Mulai dari save, save as, open, close, sampai exit. Save ini menyimpan dokumen ke tempat penyimpanan komputer. Jadi dokumen dalam bentuk Word langsung disimpan ke dalam komputer atau laptop kalian. Kalau save as, fungsinya hampir sama dengan save. Bedanya kalau save itu kita langsung menyimpan dalam bentuk dokumen file Word asli. Kalau save as, kalian bisa memilih menyimpan dengan berbagai format. Caranya ya, yang pertama klik file, lalu klik save as. Jika ini diklik, maka akan muncul opsi seperti ini, halaman seperti ini. Kita klik pilih save as type. Save as type bisa Word dokumen, Word makro, Word 97 2003, bahkan PDF juga bisa. Kalian bisa langsung save as dari file dokumen ke PDF dengan cara save as tadi. Lalu ada plain text, open document text, dan lain sebagainya. Itu fungsi dari save as. Kemudian open ini kita bisa membuka file dokumen yang bisa terbaca di Office Word. Contoh, saya akan melakukan klik open satu kali. Klik, maka akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa memilih dokumen Word mana yang sekiranya akan kita buka, gitu ya. Oke, jadi kalau kita klik ini satu kali lalu klik open, maka akan muncul lembar kerja yang kita pilih tadi ini. Kemudian close. Close ini artinya untuk menutup dokumen yang sedang kita kerjakan. Kalau kita klik ini close satu kali, maka dokumen akan tertutup seperti ini. Kalau kalian belum di save, klik save. Kalau sekiranya nggak perlu di save, klik don't save. Kalau membatalkan perintah, klik cancel. Itu close. Lalu info ini menampilkan informasi lain seperti password atau kunci keamanan di dokumen yang dibuat. Jadi ketika kita klik info ini akan muncul seperti ini, compatible mode, lalu permission. Misalkan kalian ingin membuat dokumen kalian terpassword atau terkunci ya, maka kalian bisa mengklik info, lalu protect document, lalu encrypt with password. Jadi kita bisa memberikan password yang mana gunanya password ini bisa membuat dokumen kita atau file Word kita itu tidak bisa dibuka oleh semua orang, hanya bisa dibuka oleh orang-orang yang memiliki password yang kita buat. Itu ya, itu adalah menu info. Kemudian menu recent. Recent ini kalau kita klik, maka akan muncul dokumen-dokumen yang telah dikerjakan sebelumnya. Di sini saya mencontohkan saya sebelumnya membuat pengolah kata Office 2010 FR APL1. Jadi dokumen-dokumen yang sebelumnya kita buka akan muncul di menu recent. Kemudian menu selanjutnya adalah menu new. New ini kita berfungsi untuk membuat dokumen baru. Ada blank dokumen. Blank dokumen kalau kita klik blank dokumen maka akan muncul halaman putih kosong. Kemudian kalau blog post itu menyesuaikan dengan tampilan di blog dan lain sebagainya. Ini ada juga kalau kalian memerlukan template, seperti kalian ingin membuat sertifikat, membuat brosur, membuat laporan keuangan, membuat kartu bisnis, kalender, kontak, dan lain sebagainya, itu kalian bisa memilih dengan cara klik new lalu pilih salah satu. Ini adalah template. Template ini kan format bawaan atau namanya format yang sudah diatur oleh
oleh Microsoft Office yang memudahkan kita tanpa harus membuat dari awal. Misalkan kalian mau membuat sertifikat, tinggal klik ini saja maka akan langsung diarahkan ke tampilan yang sertifikat. Kita tinggal mengubah kata-katanya dan lain sebagainya, sampai envelope atau amplop surat juga ada, invitation, invoice dan lain sebagainya. Kemudian menu print ini tentunya menampilkan informasi dokumen yang akan di print. Kita bisa mengatur setelan printout yang diinginkan dengan cara apa? Dengan cara klik print properties. Kebetulan ini komputer saya, laptop saya tidak terhubung ke printer sehingga tampilannya offline. Jika kita terhubung ke printer maka tampilannya adalah online. Oke, untuk mengatur printout tentunya menggunakan print properties. Klik satu kali maka akan muncul seperti ini. Kita bisa memilih ukuran atau bentuk kertas yang diinginkan dan lain sebagainya dari sini. Kemudian menu save and send untuk menyimpan dan mengirim langsung dokumen. Kalian bisa langsung menyimpan dan langsung mengirim. Bisa menyimpan sebagai PDF, bisa menyimpan sebagai tipe lain. Di sini juga bisa. Di sini kita langsung difasilitasi untuk mengirim dokumen yang kita buat melalui email, save to web, save to SharePoint atau publish as blog post. Ini adalah kegunaan dari save and send. Kita bisa memilih mau men-save sekaligus langsung mengirim menggunakan ini. Kemudian menu selanjutnya adalah menu help untuk menampilkan bantuan-bantuan di Office Word. Kalian memerlukan bantuan mungkin support dari Microsoft Office, kalian bisa pilih menu help lalu pilih salah satu dari sini. Atau mendapatkan update terbaru dari Microsoft Office bisa juga dipilih di sini. Kemudian menu option melakukan pengaturan di aplikasi Office Word seperti display, tema, font default dan lain-lain sebagainya. Bahasanya advance, customize ribbon, add-in mungkin kalau kalian menambahkan tambahan atau menambahkan quick access toolbar. Quick access toolbar itu bisa diatur di sini. Jadi ya di sini ini pojok kiri atas bisa diatur juga dari sini. Caranya klik ini lalu klik add. Maka di sini juga akan muncul menu file. Kita klik OK, maka di sini akan muncul menu file. Itu menu option. Kemudian menu exit tentunya untuk keluar dari aplikasi Office Word 2010 atau yang kalian gunakan. Kemudian kita akan lanjut ke tab berikutnya yaitu tab home, di mana tab home ini terdapat menu-menu yang kaitannya bisa kita atur sebagai pengaturan teks dan ada di beranda Office Word ketika kalian pertama kali buka. Tab home ini kita lihat ke bawah, ini adalah tab home sama seperti ini. Ada sekitar 21 ya menu yang ada, dan grup menunya ada clipboard, font, paragraph, style, dan editing. Oke, untuk yang grup menu clipboard kalian ada namanya fungsi paste. Paste ini untuk menempelkan tulisan atau gambar, cut untuk memotong, copy untuk menyalin, dan format painter untuk memilih atau merubah jenis tulisan yang kalian inginkan. Saya ambilkan contoh seperti ini. Ketika kita menulis seperti ini otomatis numbering ya. Ketika kalian menulis seperti ini, kalau mau mengcopy tinggal ini di blok. Setelah di blok klik copy, lalu arahkan kursor, kita klik paste. Kalau cut maka memotong tulisan atau gambar yang diseleksi atau di blok. Caranya bisa langsung klik kanan atau langsung klik cut ini, tulisan akan hilang karena dipotong. Kemudian kita klik paste di sini, maka akan muncul tulisan yang tadi kita potong. Format painter tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk formatnya kita sesuaikan dengan format yang kita inginkan. Contoh ya, saya akan menulis seperti ini. Ini kan tidak ada format penomorannya di atas. Caranya menggunakan format painter adalah kita klik ini bisa, kemudian klik satu kali, kemudian klik format painter satu kali, kemudian arahkan kursor ke teks yang ingin kalian gunakan sebagai format numbering. Klik satu kali, maka dia akan menyesuaikan dengan format di atasnya. Itu fungsi format painter. Kemudian ada font, menu font. Menu font ini terdiri dari font style. Font style itu kita bisa memilih, umumnya sih menggunakan Times New Roman.
diklik Times New Roman maka akan terbentuk seperti ini, atau font lainnya kalian bisa memilih. Kemudian ini adalah font size. Font size-nya bisa kalian sesuaikan, bisa 11, bisa 12, bisa 10, tapi umumnya adalah 12. Ini format font standar itu Times New Roman, juga Times New Roman, juga fontnya ukurannya adalah 12. Kemudian ini adalah grow font. Grow font tujuannya atau fungsinya untuk memperbesar ukuran dari huruf kalian. Ketika klik satu kali maka ukurannya akan membesar, klik lagi akan lebih besar. Sebaliknya kalau yang shrink font akan mengecilkan ukuran font. Kita klik seperti ini. Kemudian untuk change text ini adalah kalian bisa mengganti font sesuai dengan yang ada di alternatif pilihan. Sentence case, ketika kalian klik sentence case maka akan menjadi seperti ini dengan huruf kapital yang berada di depan dan ke belakangnya adalah huruf biasa. Kalau lower case semua case-nya kecil, kalau upper case semua menjadi kapital, kalau capitalize each word hanya depan yang kapital. Kita klik ini capitalize each word maka huruf depan setiap kata akan menjadi besar. Kemudian kalau toggle case huruf depannya yang kecil sedangkan di belakangnya kapital. Kemudian ini adalah clear formatting. Tadi kita kan sudah memformat numbering di sini ya. Kalau kita klik ini maka akan kembali ke format semula default ya. Oke, saya kembalikan lagi. Kemudian icon berikutnya huruf B ini adalah bold untuk menebalkan kata atau huruf. Ini adalah untuk memiringkan italic, kita klik fungsi akan aktif, kita klik sekali lagi fungsi akan mati. Underline ini memberikan tulisan bergaris bawah, diklik maka tulisannya akan bergaris bawah, kita matikan lagi. Ini artinya untuk memberikan garis di tengah, klik maka akan seperti ini. Kita kembalikan lagi, kita nonaktifkan fiturnya dengan cara blok lalu klik satu kali. Kemudian ini kita bisa membuat angka huruf setelah itu menjadi kecil. Contohnya kita blok angka 1, kemudian kita klik ini, angka satunya akan mengecil. Saya kembalikan lagi. Kalau kita klik kita blok lalu kita pilih ini, maka superscript angkanya akan berada di atas. Ini untuk membuat kuadrat mungkin cocok seperti ini. Oke, saya kembalikan lagi. Nah, kemudian menu selanjutnya adalah text effect. Text effect ini kita membuat varian dari teks yang bentuknya berbeda. Kita coba saja klik. Contoh saya akan memilih ini, maka teksnya akan berubah menyesuaikan dengan teks format ini. Kita bisa mengcustomize atau mengatur menggunakan fitur yang ada di bawahnya. Saya kembalikan lagi. Ini adalah text highlight color untuk memblok warna kata atau kalimat dalam dokumen. Kita blok, kita seleksi yang kita ingin difungsikan fiturnya, kita klik satu kali. Warnanya akan menjadi kuning karena ini saya memilih kuning. Saya kembalikan. Kalau cara merubah warnanya, klik tanda panah di bawah, klik lalu kita pilih misalkan warna merah, bisa berubah merah. Warna ini juga bisa, warna silver bisa, biru juga bisa, pink juga bisa, dan lain sebagainya. Kemudian fitur selanjutnya adalah fitur font color untuk merubah warna huruf atau tulisan di dalam dokumen. Klik ini langsung maka tulisannya akan menjadi merah. Saya kembalikan lagi, atau kalian mau memilih warna lainnya, jangan lupa untuk diseleksi, kemudian klik panah bawah lalu akan muncul berbagai varian warna. Saya pilih hijau, akan berubah menjadi hijau. Oke, saya kembalikan. Kemudian blok menu atau grup menu setelahnya adalah paragraf. Di paragraf ini kita bisa mengatur fungsi dari paragraf yang kita inginkan. Contohnya ini artinya saya menggunakan format numbering.
otomatis sudah terisi di sini. Kita bisa mengganti dari format numbering angka menjadi format numbering huruf, klik ini, atau huruf yang besar bisa klik ini, dan lain sebagainya. Kalau ingin mematikan fungsi ini, klik saja satu kali maka akan kembali. Ini adalah kita bisa memilih bullet atau format dengan non angka, non huruf, dan lain sebagainya. Bisa hanya strip akan berubah seperti ini, atau bisa bullet seperti ini, dan lain sebagainya. Saya kembalikan lagi. Ini adalah decrease indent. Kalian bisa memindahkan teks ke kanan atau ke kiri. Contohnya saya akan ke kanan terlebih dahulu. Klik satu kali akan berubah ke kanan, klik satu kali berubah ke kanan, kembalikan bisa seperti ini. Itu ya. Kemudian ini adalah untuk kita mengatur line text, kemudian center text, kemudian right, dan juga justify. Kalau kita klik ini maka dia akan rata kiri, ini adalah rata tengah, ini adalah rata kanan, dan ini adalah rata kanan kiri. Rata kanan kiri contohnya seperti ini. Saya akan melihat yang lain terlebih dahulu. Oke, ini mungkin ya. Ini agar lebih mudah. Rata kiri akan seperti ini, rata tengah akan seperti ini, rata kanan seperti ini, rata kanan kiri seperti ini. Oke, saya berikan tab lagi. Oke. Itu kemudian kita lanjut ke tab berikutnya, yaitu tab insert. Tab insert ini fungsi utamanya adalah menambahkan, menyisipkan berbagai media yang kalian inginkan. Kalian bisa menambahkan cover page. Pilihannya banyak sekali. Kalau misalkan kalian mau membuat buku atau makalah atau apa, kalian bisa memanfaatkan fitur cover page ini. Jadi tidak hanya sekedar tulisan-tulisan, tapi menambahkan dengan sedikit seni yang membuat dokumen kalian lebih menarik. Ada banyak sekali pilihannya. Beda versi juga beda pilihan. Selanjutnya blank page. Menu blank page ini menambahkan halaman baru pada dokumen yang sedang dikerjakan. Menambah halaman baru ini, halaman yang saya gunakan kan satu halaman. Kemudian saya akan klik blank page, maka akan muncul halaman kedua secara otomatis. Gitu. Kemudian page break memisahkan halaman sebelum dan sesudahnya. Seperti ketika kalian akan membuat dua mode kertas yang berbeda di dalam satu dokumen. Misalkan saya di halaman pertama ini mau membuat potret ya. Kemudian di halaman kedua saya akan membuat landscape. Caranya yang pertama kita klik Oke, maka di sini akan kita rubah sebagai landscape. Nah, halaman pertama potret, halaman kedua landscape. Caranya seperti itu. Saya kembalikan lagi. Oke, kemudian tabel insert ya, masih ke tab insert. Ada grup tabel. Ini fiturnya hanya ada satu, yaitu tabel. Kalian bisa menambahkan tabel di sini. Insert tabel terlebih dahulu, bisa insert seperti ini atau insert tabel seperti ini. Misalkan kita akan kolomnya 5, row-nya 2. Oke, kita klik OK. Ini bisa disesuaikan tabelnya seperti ini. Atau kalau kalian ingin menambahkan tabel, caranya bisa di tabel ini kita klik satu kali, lalu klik kanan, insert ke insert row below untuk menambahkan tabel di bawah, klik satu kali, atau insert row above untuk menambahkan tabel di atas, atau insert column to the left untuk menambahkan tabel di kiri, insert column to the right untuk menambahkan tabel di sebelah kanan. Itu insert tabel. Atau draw tabel juga bisa. Draw tabel caranya seperti ini, kita tinggal menambahkan tabel satu, otomatis akan muncul satu tabel yang kita inginkan. Itu grup menu tabel. Kemudian grup menu illustration. Ada beberapa fungsi mulai dari picture, clip art, shape, smart art, chart, and screenshot. Ini kita bisa menambahkan menyisipkan berbagai media. Misalkan media picture, gambar, kita klik picture, lalu kita pilih satu, terus kita klik insert, maka akan muncul gambar di sebelah sini. Kemudian otomatis ketika kita menambahkan picture atau menambahkan tabel, akan
muncul tab baru di sebelah kanan, tab tools. Kalau kita klik tabel maka akan muncul tab tools untuk mengatur tabel kita, desain tabel kita mau dibuat seperti ini, atau menghilangkan border juga bisa melalui tab desain tab tools ini, atau layoutnya mau dirubah, ukuran rata kanan kiri, justify atau lain sebagainya, ukuran tinggi dan juga lebarnya juga kita bisa atur di sini. Kalau kita klik gambar secara otomatis akan muncul satu tab baru yaitu tab format. Ketika kita klik tab format akan muncul seperti ini. Kita bisa remove background gambar, kita bisa merubah gambar posisinya bagaimana, atau kita bisa wrap text, menjadikan gambar ini di tengah atau di belakang tulisan, ataupun behind text, in front of text. Jika kalian menginginkan, ini kan gambarnya susah untuk diatur, agak sedikit sulit untuk diatur. Kalau kita ingin fleksibel dalam mengatur gambar, kalian bisa klik format, lalu klik wrap text, klik satu kali, kita pilih behind text atau in front of text. Saya contohkan di sini in front of text, kita klik satu kali, maka gambar akan kita mudah untuk kita pindah. Gitu caranya agar bisa merubah gambar atau memindahkan gambar secara gampang, seperti itu caranya. Masih ke tab insert. Setelah itu adalah header and footer. Kalau kalian header and footer itu header menambahkan objek yang menjadi ciri khas dari dokumen kalian berada di atas. Kalau header itu berada di atas, kalau footer berada di bawah. Header ini itu di sini, footer itu di sini. Fungsinya apa? Header ini setiap kita tulis apapun kalimat ataupun kata yang berada di header, maka semua halaman yang berada di dokumen ini akan memiliki kata atau kalimat yang sama. Saya contohkan, agar lebih mudah, insert header ya. Kita klik satu kali pada header, kita akan ada pilihan seperti ini. Headernya pun berbagai jenis varian. Contoh yang standar, klik ini akan muncul seperti ini, 1, 2, 3 misalkan. Maka untuk kembali kita klik close header and footer seperti ini. Kalau kita buat halaman baru, maka di header halaman berikutnya juga akan memiliki tipe yang sama atau memiliki huruf atau kalimat yang sama sesuai dengan settingan kita di header. Kalau footer itu di bawah. Kita coba klik satu kali, maka akan muncul di bagian bawah sini footer. Saya akan contohkan footernya 2, 2, 3. Close header and footer, jangan lupa, maka akan muncul seperti ini. Ini footer yang tadi saya buat. Di setiap bawah dokumen atau lembar kerja, setiap halaman akan muncul seperti ini kalau header di atas. Page number, kalau page number itu adalah menginsert page number atau menginsert angka. Kita klik ini saja, klik satu kali, maka akan muncul apakah kita mau menambahkan angka di atas, ataukah di bawah, ataukah membuat margin, ataukah current position. Kita pilih, contohnya saya akan membuat nomor di atas halaman. Saya klik top of page, lalu saya pilih ini plan number 3 contohnya. Saya ingin membuat nomor di sebelah kanan, pojok kanan atas. Klik satu kali, maka di sini akan muncul. Kita klik close header and footer, maka di sini akan muncul penomoran. Nomor 2 karena halaman 2, nomor 1 karena halaman 1. Kemudian text box. Text box ini fiturnya adalah kita menambahkan teks dalam kotak tertentu. Kita klik satu kali maka akan muncul pilihan varian seperti ini. Kenapa ini ada? Biasanya itu di gambar kita kan sulit. Misalkan ada gambar di sini, saya mau menambahkan teks di samping sini. Kalau kita klik seperti ini agak sulit karena muncul kursor di sebelah sini. Sedangkan ini menutupi halaman, menutupi gambar ya. Kalau kita klik insert lalu kita klik text box satu kali, kita pilih simple text box saja, otomatis akan muncul seperti ini. Kita bawa ke sini saja. Oke, biar lebih bagus. Fillnya kita buat no fill karena ini enggak ada backgroundnya. Shape outline-nya bisa kalian tetap seperti ini, atau kalau mau menghilangkan garisnya, shape outline no outline dipilih, maka akan hilang. Caranya tentunya lebih memudahkan dalam kita mengetik atau menulis kalimat. Gambar di samping adalah
gambar. Itu jadi lebih mudah, kita bisa mengatur ini. Kemudian quick part itu terbentuk auto text, lalu word art itu seperti tadi ya, fungsinya sama seperti home di sini. Ini juga word art hampir sama seperti text effect sebenarnya. Kemudian ada signature line. Signature line date and time itu mau menambahkan tanggal. Kemudian objek itu kalian bisa menambahkan text from file. Misalkan mau menggabungkan dua word nih, kalian bisa menggunakan objek lalu text from file, pilih dokumen yang akan kalian merger atau kalian gabung dengan dokumen yang kalian buat, maka akan tergabung menjadi satu. Kalau objek itu gambar atau media lainnya. Kemudian equation dan simbol. Ketika kalian ingin membuat rumus, kalian menggunakan fungsi equation. Terdapat rumus seperti ini ataupun simbol seperti sigma, derajat Celcius atau lain sebagainya. Itu adalah tab insert. Kemudian selanjutnya kita beralih ke tab page layout. Tab page layout ini terdiri dari beberapa grup menu, grup menu tema, grup menu page setup, grup menu page background, grup menu paragraph, grup menu arrange. Untuk tema itu kita membuat tema yang akan kita inginkan. Oke. Kemudian colornya seperti ini, font seperti ini, efek seperti ini. Saya reset saja. Ini hampir sama seperti template sebenarnya. Kalian bisa mengatur sesuai dengan tema yang ada di sini. Kemudian page setup ya, ada di grup menu page setup ada margin, orientation, size, kolom, break, line number, dan hypertension. Margin ini untuk mengatur ukuran dari kertas yang kita gunakan. Margin saya pilih margin normal. Ini adalah defaultnya margin normal. Kemudian orientation kita bisa mengatur mode kertas mau portrait atau landscape. Kemudian size-nya secara yang biasa berada di kantor itu formatnya sebenarnya A4. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalian diminta untuk membuat dokumen F4. Bisa juga legal atau kalian bisa mengatur more paper size sesuai dengan keinginan kalian gitu ya. A4 21,29,7, nanti F4 21x33 dan lain sebagainya, bisa diatur dari size ini. Kemudian kolom itu untuk menentukan mode kolom tulisan pada setiap halaman dokumen. Misalkan kalian klik one, artinya hanya ada satu kolom yang berada di sini. Kalau klik two, maka di sini kalian ada dua kolom yang bisa kalian gunakan. Ini kita tulis di sini. Kalau kita tulis di sini, otomatis hurufnya akan berada di sebelah kiri. Ini untuk kolom yang kedua, kita bisa klik. Kalau misalkan di bawah sudah habis, misalkan ini akan langsung muncul di sini. Itu fungsinya dua kolom. Jadi tampilan satu halaman ada dua kolom, kolom 1, kolom 2. Kalau kok 3 kolom, maka kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya. Kemudian menu break mengatur halaman sebelumnya dan juga halaman berikutnya. Saya contohkan tadi, kalau misalkan kita ingin merubah halaman 1 bentuknya potret, halaman 2 bentuknya landscape. Caranya seperti ini. Ini adalah halaman ini, contohnya adalah fiturnya potret. Kemudian saya ingin merubah halaman ini landscape. Kalau kita langsung page layout dan klik landscape, maka semuanya akan berubah landscape. Saya kembalikan. Tapi kalau kita menggunakan fitur break lalu next page, di halaman ini akan kita rubah menjadi landscape, akan mudah. Itu fungsi dari break lalu next page dan lain sebagainya. Oke, line numbers kita kalau misalkan mau continue, mau restart ini kaitannya dengan numbering, format numbering yang ada di pojok kanan atas atau pojok kanan bawah sesuai dengan yang kalian atur tadi di menu insert. Di sini kalian bisa mengatur di line numbers. Kemudian page background ada watermark untuk membuat gambar transparan pada halaman dokumen yang bisa juga disebut identitas asli dari dokumen yang kita buat. Contohnya seperti ini. Biasanya itu
kalau dokumen kalian mendownload dokumen bisa ada istilahnya watermark atau copyright atau lain sebagainya. Intinya di sini kita membuat identitas asli agar dokumen ini tidak mudah untuk disalahgunakan orang lain atau lain sebagainya. Kalian bisa menggunakan ini, atau agar karya kalian tidak bisa diduplikasi orang secara seenaknya, kalian bisa menggunakan watermark. Kemudian page color itu untuk mengatur background dari dokumen kalian. Kalau saya klik satu kali lalu saya pilih ini, akan berubah secara otomatis. Page border, kita bisa mengatur page border kita. Ini nggak ada bordernya. Kalau ini kita klik box misalkan, kita klik OK, akan muncul border di samping kanan, kiri, dan atas dokumen kita. Saya kembalikan lagi ke page border. Oke. Itu menu page background, kelompok menu page background, kemudian grup menu paragraf. Nah, ini lumayan penting, cukup penting juga, karena di sini kita bisa mengatur spasi. Contoh, kalau saya klik ini, tadi mana? Kita bisa mengatur before atau after spasi kita. Ini kalau kita dia bisa mengatur, lihat di hasilnya seperti ini. Kita kembalikan lagi ke 0. Ini berarti sebelah kanan yang berubah. Kalau spacing artinya before saya tambahkan sebelum, dia akan menambah spasi sebelum kalimat atas. Saya kembalikan lagi. Kalau after, dia akan menambah spasi di sebelum kalimat atau kata bawahnya. Itu. Kemudian ke tab menu selanjutnya, yaitu tab reference. Tab reference terdapat 6 grup menu: table of content, footnotes, citation and bibliography, caption, index, and table of authorities. Ini fungsinya yang pertama, grup menu ini ya. Kalian secara umum bisa untuk mengelola daftar isi dengan beberapa bentuk yang telah disediakan. Table of content, contohnya kalian mau membuat daftar isi, bisa melalui ini. Kemudian untuk footnote ini memiliki fungsi untuk menyisipkan dan mengelola berbagai macam model rujukan seperti catatan kaki. Ketika kalian ingin mengutip kalimat atau mengutip dari sumber lain, kalian bisa menggunakan insert footnote ini. Kemudian group citation ini kaitannya dengan menyisipkan dan mengelola kutipan langsung. Ini stylenya ada APA, kalau ada Chicago dan lain sebagainya. Ini bisa kalian gunakan ketika kalian membuat daftar pustaka agar lebih mudah. Kemudian caption itu misalkan kalian menyisipkan kutipan langsung, itu bisa di sini. Table of feature, misalkan ini ada sebuah gambar, di bawahnya ada tulisan figur, captionnya. Kemudian index, grup index ini dapat memberikan tanda pada sumber rujukan. Kemudian grup table of authorities berguna untuk mengelola daftar isi, daftar gambar, daftar kata, dan dalam hal ini pengguna diberikan otoritas atau kewenangan untuk melakukan pengaturan berbagai daftar tersebut. Kemudian tab mailings. Nah, ini kalian akan familiar dengan tab mailing ke depannya, ataupun mungkin di kelas 10 sudah diajarkan bahwa tab mailings ini kita bisa mengatur membuat envelope atau amplop, label, style, mail merge atau select recipient, dan lain sebagainya. Mail merge itu misalkan kalian membuat surat ini kepadanya tertuju oleh banyak orang. Agar kalian lebih praktis, tidak perlu menambahkan banyak halaman karena isi suratnya sama tapi tujuannya berbeda-beda. Kalian cukup buat satu halaman dengan format yang sama, kemudian gunakan start mail merge. Oke, selanjutnya grup write and insert field. Ini di grup ini dapat digunakan ketika kita mengelola data identitas penerima surat yang sedang kita buat. Preview and result berguna untuk melihat hasil surat yang dibuat beserta keakuratan isi surat tersebut. Dan group finish berfungsi itu melakukan tindakan lanjutan setelah surat yang dibuat sudah lengkap dan selesai dikerjakan. Untuk tab mailings ini mungkin memerlukan pertemuan tersendiri karena di sini kalian akan terbiasa dengan pembuatan surat
sehingga tab mailing ini akan kita praktekkan di kemudian hari. Kemudian ada tab review. Tab review ini ada beberapa grup menu, mulai dari proofing, language, comment, tracing, change, compare, and protect. Untuk proofing ini, grup proofing berguna untuk melakukan pemeriksaan pada ejaan. Grup language berguna untuk urusan terjemahan atau pengaturan bahasa. Comment itu jika kalian ingin menambahkan komentar bisa diklik ini, komentar, maka akan muncul seperti ini. Kalau del hapus. Kemudian grup tracking melacak, finishing, memilih jenis markup maupun menunjukkan perbaikan data pada dokumen. Grup change memiliki fungsi untuk menerima, menolak, atau melihat perubahan dokumen yang ada. Compare itu untuk menambahkan, dan protect itu untuk mengunci atau media pemblokir dan pembatas pengolahan dokumen agar dokumen kita tidak sembarangan digunakan oleh orang lain. Dan tab terakhir adalah tab view. Di sini kalian bisa mengatur atau melihat bagaimana dokumen view ketika kita klik full screen reading, kita klik close, kita klik draft itu menjadi draft, outline. Ini ada pengaturan ruler juga. Kalau kita klik unchecklist ruler ini garis di atas ini hilang. Kalau kita klik checklist ruler akan muncul seperti ini. Greatness artinya kotak-kotakan seperti ini, kita hapus. Zoom untuk memperbesar dan lain sebagainya. Terdapat juga fungsi makro. Oke, itu adalah fitur utama yang ada di Microsoft Office Word, dan kalian bisa lihat kembali melalui video ini, dan dipastikan kalian juga sudah membaca di file yang saya berikan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk bagaimana sih kalau membuat dokumen yang baik. Awal membuat dokumen, caranya saya akan membuat dokumen baru ya. Dokumen baru ini format yang tersedia adalah format template atau format default, format default, di mana kita perlu mengatur beberapa hal. Kita atur dulu orientasi halaman, margin halaman, kalau ukuran kertas, dan juga jarak baris serta font dan paragraf. Tujuannya untuk apa? Agar dokumen kita menjadi sesuai dengan format perkantoran. Jadi kalau kalian ingin membuat dokumen atau ingin membuat lembar kerja apapun itu, pastikan ukuran fontnya atau ukuran formatnya sudah sesuai, agar lebih memudahkan kita dalam pembuatan kedepannya. Kita atur dulu orientasi halamannya. Orientasi halaman yang kita inginkan potret atau landscape. Kalau potret, klik potret, landscape, landscape. Kemudian size-nya kita atur A4 atau F4. Marginnya sudah sesuai normal, kolomnya adalah kolom 1, kolom 1 maksud saya. Kemudian margin halamannya juga kalian atur juga. Margin halamannya atur seperti ini. Kemudian ukuran kertasnya sudah. Kemudian jarak barisnya. Jarak baris itu kalian bisa atur dengan line spacing option. Ini, spacing ini. Upayakan before 0, after 0 agar penulisannya lebih rapi. Dokumen yang saya buat dan saya share ke kalian ini, saya juga atur sebelumnya. Saya atur agar jarak barisnya 1,5 dan juga spasinya 0. Nah, seperti ini. Agar lebih rapi. Oke, 0 dan before after 0. Mau kalian atur di kemudian hari, misalkan di sini mau dipindah before-nya menjadi lebih banyak atau gimana, itu terserah. Misalkan ini ingin kalian rubah seperti ini, oke, nggak masalah. Yang penting agar kalian bisa atur sesuka kalian, yang penting dokumen kalian terlihat rapi dan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Kemudian font dan paragraf. Font dan paragraf biasakan di awal sudah membuat atau menyesuaikan fontnya dengan Times New Roman, dan juga ukurannya 12, ukuran formal atau ukuran yang sering kali digunakan di urusan perkantoran. Dan juga ini kita biasanya buat justify. Untuk paragraf ini, satu paragraf upayakan dibuat justify. Caranya di blok lalu klik justify.
Tujuannya untuk apa? Karena ini terlihat lebih rapi, jadi rata kanan kiri lebih rapi. Kalau kalian gunakan ini, biasanya kan langsung seperti ini. Ini kan ada sisa di sebelah kiri, ada sisa di sebelah kanan, kurang rapi. Jadi di blok lalu klik justify akan terlihat rapi karena rata kanan dan kiri. Itu pengaturan paragrafnya di sini kalian sesuaikan seperti tadi. Nah, setelah kalian memastikan dokumen kalian sudah sesuai, paragrafnya sudah sesuai, rata kanan kiri dan lain sebagainya, kalian baru mulai menulis. Ini kita buat Times New Roman, kita buat 12. Nah, kalian baru mulai mengetik dan lain sebagainya. Itu materi pengantar fitur atau pengantar dari aplikasi pengolah kata Microsoft Office. Kemudian kita akan beralih ke yang kedua, yaitu bagaimana kita membuka atau mengelola aplikasi pengolah kata menggunakan smartphone kalian atau menggunakan handphone kalian. Ini saya memilih WPS Office dokumen. WPS Office ini karena mungkin banyak dari kalian yang tidak memiliki laptop atau belum memiliki laptop sehingga dalam pengerjaan tugasnya menggunakan WPS Office. Ini adalah tampilan di smartphone saya. Kita akan mencoba untuk mempelajari apa itu WPS Office dan fitur-fitur dari WPS Office secara umum. Perkembangan teknologi saat ini kan semakin canggih. Muncul berbagai macam aplikasi yang berguna untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kalau ternyata kita tiba-tiba diminta untuk membuat dokumen, kita sudah memiliki aplikasi atau memiliki alternatif yang bisa kita gunakan jika tidak menggunakan komputer atau laptop, yaitu menggunakan smartphone kita melalui aplikasi WPS Office. Cara yang pertama bagi kalian yang belum mendownload WPS Office, kita klik Play Store atau App Store sesuai dengan HP kalian. Lalu ditelusuri aplikasi dan game, kita pilih WPS. Kita klik WPS, akan muncul seperti ini. Kalau yang belum menginstal, maka di sini ada perintah untuk install. Kalau yang sudah menginstal, di sini ada tulisan atau perintah untuk membuka. Oke, kita coba buka aplikasi WPS Office. Akan muncul seperti ini, buat baru. Kita pilih dokumen, klik satu kali. Kemudian diarahkan ke halaman kosong atau memilih template atau format desain. Template ini tatanan dengan bentuk tertentu. Kalau kalian ingin membuat surat, bisa ada letter, atau mau membuat CV bisa resume, office untuk kegiatan perkantoran, atau brosur juga ada, invitation letter juga ada. Tapi di sini kita akan mencoba untuk mengklik tanda plus di sini karena kita akan membuat dokumen baru menggunakan WPS Office. Klik satu kali, akan muncul seperti ini. Icon-icon yang berada di sini di bawah itu memiliki fitur tersendiri. Yang di bawah sini, bawah layar saya, kalau icon ini kita klik, maka akan muncul beberapa menu yang dapat memproses dokumen. Ini memproses dokumen. Pembahasan berikutnya akan diperinci. Kalau kita klik kembali, kita klik ke icon keyboard ini, maka akan muncul papan pengetikan. Kemudian jika kita klik icon yang ketiga, tampilan mobile, maka jika diklik akan memudahkan kita dalam melihat perhalaman. Kalau di Microsoft Office Word seperti read mode membaca. Kemudian icon berikutnya pengaturan font. Kita klik pengaturan font, akan muncul secara otomatis seperti ini. Icon berikutnya pengaturan paragraf. Icon berikutnya penyisipan gambar. Icon berikutnya adalah tambahkan tabel, komentar atau gambar cursor. Ini ketika kalian melihat yang di bawah sini, ini sebenarnya hampir sama dengan tadi Quick Access Toolbar. Ini hampir sama dengan Quick Access Toolbar karena ini merupakan jalan pintas untuk mempermudah kita membuat dokumen kita di Microsoft di WPS Office. Oke, yang pertama kita akan mengelola dokumen di WPS Office. Kita klik icon yang berada di pojok kiri bawah, klik satu kali. Ini adalah akan muncul beberapa menu depan,
menu berkas, menu sisipkan, menu lihat, menu tinjau, dan menu pena. Yang pertama kita akan membahas fitur-fitur yang berada di menu depan. Fitur yang ada di menu depan itu ada ukuran font. Kita klik ukuran font. Fontnya kita pilih 12, kita kembali. Terus ada juga jenis font. Kita bisa memilih jenis font apa yang akan kita gunakan. Ternyata di sini tidak ada Times New Roman kalau kalian cari. Bagaimana cara membuat font kalian ada Times New Roman-nya? Caranya kalian tinggal mencari aja di sini di browser kalian klik kata kunci download font Times New Roman, kemudian klik search, kita pilih yang dafontfree.net paling atas ini, kita klik. Nah, akan muncul icon download Times New Roman. Kita klik satu kali, kita klik download, maka akan muncul seperti ini. Kita buka. Oke, kemudian jika sudah dibuka, jangan lupa untuk diekstrak. Kalau kalian belum bisa mengekstrak, saran saya download aplikasi zip, karena kan bentuknya tadi hasil downloadnya adalah zip. Download aplikasi zip, Z-Archiver, itu bisa kalian install. Kalau kalian langsung terdapat seperti ini, kita langsung klik ekstrak. Kita copy Times New Roman, kita salin, kita cari di penyimpanan kita. Nah, jika kita sudah menyalin di folder font, maka di sini akan muncul font Times New Roman. Kita klik, kita kembali, maka akan muncul di sini font kita berhasil mendapatkan font Times New Roman. Oke, kemudian fitur selanjutnya ada bold, ada garis miring atau italic, ada underline, ada seperti huruf S tapi di tengahnya ada garis. Kalau bold ini untuk mempertebal kata atau mempertebal tulisan, kalau italic untuk membuat tulisan menjadi miring, kalau underline untuk membuat tulisan bergaris bawah, dan untuk S ini untuk membuat tulisan coret di tengah. Kemudian ada fitur warna teks. Warna teks itu kita contoh di sini, saya akan membuat teks satu. Kemudian warna teks kita ubah menjadi merah. Pilih semua, ubah merah. Atau kalau kalian sudah mengklik merubah warna merah atau hijau, kalau kita tulis lagi di sini, warna akan berubah menjadi hijau. Tuh. Kemudian untuk sorotan kita coba klik saja. Sorotan warna hijau ya, kita coba tulis. Nah, sorotan artinya background tulisan kita akan merubah warna sesuai dengan yang kita pilih. Kemudian untuk multi, ini fitur multi, kalau kita klik, maka kita seperti di Word itu seperti line spacing 1,5 misalkan, maka nanti line spacingnya akan menjadi 1,5. Jadi ketika kita klik enter, akan ada jarak sebesar 1,5. Formalnya atau formatnya biasanya kan 1,5 itu. Multi. Kemudian di sini di sebelahnya adalah pengaturan tata letak. Kalau di sini saya akan membuat kalimat Nah, kalau kita menggunakan fitur ini saya perkecil, kita pilih semua. Kalau kita pilih ini rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan, dan ini justify atau rata kanan kiri, seperti itu. Kemudian untuk menu selanjutnya itu adalah numbering ya. Di sini ada numbering, kita klik ini artinya numberingnya dalam bentuk bullet, atau kita bisa atur numberingnya bullet ataupun bintang ataupun 1, 2, 3 format numbering ataupun format multi level ini. Kalau kita ingin menghapus format ini, kita klik ini, itu ya. Kemudian identitas atau spasi itu dapat mengatur spasi setelah baris. Tujuannya agar kalian dapat lebih mudah dalam membuat paragraf di WPS Office. Kita klik saja identitas spasi.
seperti ini. Kita bisa atur spasi sebelum. Jadi kalau kita atur segini, misalkan untuk teks berikutnya, kalau kita klik enter maka akan berada di bawah sesuai dengan ini, identitas atau spasi. Tapi bisa juga kita atur seperti ini. Ini saya hapus, del, ini juga saya del saja. Kalau untuk yang tipografi cerdas, kita klik tipografi cerdas, kita bisa memilih tambah baris kosong ke bawah segini. Nah, kita ke tipografi cerdas. Kalau kita klik tipografi cerdas lalu kita pilih tambah baris kosong, maka barisnya akan bertambah. Tapi habis baris kosong maka akan menjadi seperti ini. Kelihatannya ini masih belum saya identitas spasinya, kita perkecil saja. Ini juga identitas spasinya kita perkecil. Nah, kita pilih yang tipografi cerdas ya. Tambah baris kosong kita klik, maka baris di bawah kita akan bertambah. Kalau kita hapus baris kosong, maka baris yang di bawah akan berkurang. Itu tipografi cerdas. Kemudian kolom fungsinya hampir sama dengan kolom yang ada di Word. Kita bisa memilih satu kolom ini, ataupun kita pilih dua kolom di sebelah kiri dan kanan. Ini nanti kalau kalian tulis ke bawah, nanti otomatis penulisan berikutnya tidak berada di halaman berikutnya tapi berada di sebelah kanan. Kalau kita pilih 3 berarti menjadi 3 kolom dan lain sebagainya. Kemudian untuk menu ini yang ada T huruf 2 di atas dan T huruf 2 di bawah, ini fungsinya untuk hampir sama dengan superscript dan superscriptor X2 di Word untuk membuat pangkat pada tulisan seperti kuadrat, meter persegi atau kubik dan lain sebagainya. Misalkan di sini saya akan memilih ini, saya blok angka 9-nya. Saya blok angka 9-nya. Terus saya pilih tadi ini ya, T2 dengan huruf di atas, maka hurufnya akan berada di atas. Sebaliknya kalau saya pilih T2 di bawah, maka akan kecil berada di bawah. Itu. Kemudian untuk huruf kecil, huruf besar itu fungsinya seperti ini. Kita blok, lalu kita pilih huruf kecil, maka hurufnya akan kecil seperti ini. Kalau klik huruf besar, maka hurufnya akan menjadi besar semua. Kalau huruf kecil, hurufnya akan menjadi kecil. Gitu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke menu berkas. Menu berkas ini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama ada simpan. Simpan ini kita langsung menyimpan sebagai dokumen format asli, hampir sama dengan di Word sebenarnya. Microsoft Word simpan itu simpan file asli. Kalau simpan sebagai, kita bisa menyimpan sebagai apa? Simpan sebagai dokumen atau txt atau .pdf. Kalau klik .pdf, kita klik export to PDF gitu aja. Kemudian export ke PDF juga ada, langsung klik export ke PDF, artinya kita bisa langsung memilih mau menyimpan sebagai PDF. Ini ada hapus logo PDF, ada dasar. Kalau hapus logo PDF artinya kalian bisa menyimpan dengan PDF tanpa ada logo WPS di bawah. Tapi ini untuk yang premium. Untuk yang free seperti saya, kita memilih dasar karena ini adalah fitur gratis, sehingga kalau kita ekspor ke PDF nanti hasilnya di bawah ada tulisan edit dengan WPS Office seperti itu, ada watermarknya. Kemudian bagi sebagai pilihan itu kalian bisa membagi file ke email, WhatsApp, Messenger atau lainnya. Kalau kita klik ini kan icon email, ini icon WhatsApp, ini icon Messenger. Kalau kalian ingin membagi file dengan alternatif media lain, kalian bisa klik 3 titik yang berada di kanan, klik 1 kali, maka akan muncul tautan berbagi. Kalian bisa mengirim email, WhatsApp, komputer atau lainnya, atau bisa mengirim langsung dalam bentuk file asli atau dalam bentuk JPEG. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan kalian.
Seperti itu. Kemudian bisa juga langsung menyimpan ekspor gambar. Ekspor gambar artinya kalau kalian klik ini, hasilnya nanti akan berubah menjadi gambar langsung. Kemudian mengekstrak halaman, artinya kalian bisa menyimpan per halaman. Kalian mau mengekstrak halaman menjadi berapa halaman, bisa menggunakan fitur ini. Menggabungkan dokumen itu, kalian bisa menggabungkan dokumen satu dengan dokumen lainnya dengan klik ini. Mengkompres file, menginskripsi dokumen. Kalau file ini kita aktifkan, maka kita akan diminta untuk menambahkan sandi. Fungsinya sama seperti penyimpanan password di Word. Dengan ini kita bisa mengunci file kita agar lebih aman. Itu. Lalu kemudian cetak. Kalau cetak ini kita bisa klik cetak untuk mencetak dokumen ke printer. Kalian bisa memanfaatkan tambahan alat yaitu OTG, on the go, atau kalau memang printer kalian sudah support dengan HP, bisa langsung diklik. Kalau kita klik akan seperti ini pengaturannya. Ini perhatiin jauhnya ketika diklik, ketika di print, dan lain sebagainya. Itu info berkas, ini adalah informasi terkait dokumen. Kemudian menu berikutnya adalah menu sisipkan. Kita klik. Untuk menu sisipkan ini kita bisa menambahkan gambar, bisa menambahkan kotak teks, bisa menambahkan bentuk, bisa menambahkan komentar atau tabel, dan juga halaman kosong, nomor halaman, kepala kaki, dan lain sebagainya. Untuk yang gambar, kita klik gambar, maka kita akan diarahkan ke galeri kita. Pilih salah satu gambar, kita klik OK, maka akan muncul di sini insert tabel. Oke, kita ada langsung pengaturan mau dipangkas, mau diputar, atau mau dibungkus. Kemudian untuk selanjutnya ada sisipkan bentuk. Kalau bentuk kita klik saja, kita memilih misalkan bentuk kotak seperti ini, akan muncul di sini. Kita bisa mengatur kotak besar atau kotak kecil dan lain sebagainya. Bisa juga di dalam kotak ini kita tambahkan teks dengan cara ini, tambah teks gitu. Kemudian lanjut ke, ada juga kita bisa membuat tabel. Caranya untuk membuat tabel bagaimana? Sisipkan, klik tabel di sini aja yang kosong, sisipkan lalu klik tabel. Sisipkan lalu klik tabel. Nah, di sini kita akan bisa membuat tabel sesuai dengan keinginan kita. Berapa kolomnya? 1, 2, 3, 4, 5 atau seterusnya, berapa yang ke kanan berapa dan ke bawah berapa, bisa kita atur seperti ini. Ini tampilan previewnya, kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Cara memindahkan dengan klik ini, kita pindah seperti ini. Oke, ini hasil tabelnya. Bisa mulai menulis di sini seperti ini, 1, 2 dan lain sebagainya. Itu insert, sisipkan tabel. Kemudian halaman kosong, kita bisa menambahkan halaman kosong. Kalau kita menginginkan halaman baru, kita bisa mengklik dengan sisipkan lalu halaman kosong, maka akan bertambah halaman baru di bawahnya. Oke. Kemudian nomor halaman, artinya kita bisa menambahkan nomor halaman. Mau di mana? Di atas kepala atau di kaki itu bawah. Peletakannya mau di kanan, kiri atau tengah. Format nomor mau 1, 2, 3, huruf Romawi atau abjad, ABC atau lain sebagainya, itu bisa. Saya pilih ini, nomor awal bisa dipilih 1, 2 atau lain sebagainya. Kita klik OK, maka otomatis di bawah kita, nah, di sini terdapat nomor 1, nomor 2. Itu sisipkan nomor halaman. Kemudian kepala kaki, kepala dan kaki itu seperti header and footer kalau di Microsoft Word ya. Kita klik kepala dan kaki. Ini adalah yang di headernya 1, 2, 3, maka di setiap header akan muncul format penulisan yang sama. Header itu nantinya kalau kita rubah, kalau kita memasukkan angka atau huruf atau kalimat apapun yang berada di header, maka di setiap halaman akan muncul kata atau kalimat yang sama persis seperti ini. Kemudian ini untuk kepala. Kita ke kaki atau ke footer. Ini footernya, kita coba masukkan. Maka di setiap footer akan muncul seperti ini. Sama persis header and footer. Catatan kaki itu adalah catatan kaki. Kalau kalian membuat buah
referensi, kalian bisa menambahkan catatan kaki, catatan akhir. Evernote itu kalau kalian menginginkan menambahkan dari aplikasi Evernote tanggal dan waktu, itu menambahkan tanggal dan waktu. Hyperlink itu menyisipkan hyperlink. Hyperlink ini kalau misalkan kita klik, saya contohkan youtube.com, kita klik OK, maka di sini ada hyperlink bertuliskan YouTube. Kalau kita klik nanti kita akan langsung diarahkan menuju link tersebut melalui browser kita. Itu namanya hyperlink. Kemudian ada menu sisipan berikutnya, ada apa ini? Marka buku. Marka buku itu adalah bookmark. Bookmark itu penanda. Misalkan kalian membaca sebuah dokumen, kalian ingin menandakan di halaman ini atau menandakan di situs di sudut ini, kita klik ini aja, maka akan muncul penanda buku di sini. Jadi kita lebih mudah mencari kapan terakhir kita membaca, atau di halaman apa kita terakhir membaca, kita bisa membuka dengan marka buku. Itu kemudian ada fitur annex. Annex ini atau lampiran, misalkan ingin menyisipkan dokumen lain. Kemudian halaman kosong potret, kalau kita ingin menambahkan halaman kosong di kedepannya secara potret, atau halaman kosong landscape. Ini halaman kosong potret. Kemudian kalau halaman kosong landscape seperti ini. Jadi setiap halaman berbeda. Fitur ini lebih menarik sih, karena kalau di Word ketika kita menambahkan halaman, pasti halaman berikutnya sama seperti halaman sebelumnya. Kan landscape, halaman sebelumnya potret, halaman berikutnya landscape. Tapi di WPS Office kita bisa mengatur menambahkan halaman berikutnya menjadi halaman landscape atau potret yang berbeda gitu. Itu pemisah halaman, itu artinya kita memisahkan halaman. Kalau di Word itu seperti page break. Oke, kemudian untuk menu lihat itu kita bisa menemukan fitur, yaitu temukan dan ganti, lalu jumlah kata berapa, mode malam. Kalau kita klik temukan dan ganti akan menjadi seperti ini. Kalau kita klik SMK, maka akan muncul SMK di sebelah sini. Ini artinya sama dengan fitur Find and Replace pada Microsoft Word. Kalian bisa mencari kata dan juga mengganti kata yang kalian inginkan. Misalkan SMK kita ganti dengan apa? Sekolah. Kalau kita selesai, kita replace, maka SMK akan menjadi sekolah. Kalau kita balik lagi, kan kalau kita kembalikan sekolah menjadi SMK, replace. Oke, hasilnya seperti ini. Temukan dan ganti. Kemudian selanjutnya kita kembali. Kemudian jumlah kata. Kalau kita klik jumlah kata, kita akan melihat berapa jumlah kata dalam dokumen, jumlah karakter dengan spasi atau jumlah karakter tanpa spasi. Kemudian untuk fitur berikutnya mode malam. Kalau kita klik mode malam, untuk penyesuaian tampilan di malam hari. Jadi mengerjakan tugas di malam hari itu lebih aman karena radiusnya sudah disesuaikan. Tapi diupayakan kalau mengerjakan apapun jangan terlalu malam, karena cahaya juga berpengaruh kepada kesehatan mata dan lain sebagainya. Kemudian fitur latar belakang halaman. Latar belakang halaman ini dapat mengatur warna atau latar lembar kerja kita. Kita klik hitam akan berubah menjadi background hitam, kita klik biru akan berubah menjadi warna biru, dan seterusnya. Kemudian ini di fitur bawahnya itu ada salin, tempel, potong. Kalian bisa menyalin. Ini saya sudah memblok SMK Negeri 9 Semarang, sudah menyeleksi kata SMK Negeri 9 Semarang. Bisa langsung di sini dipilih potong, salin, tempel, komentar, atau melalui fitur yang tadi salin. Kita klik salin, kemudian kita arahkan ke bawahnya, kita klik tempel, sama. Atau kita klik potong, itu juga sama. Potong, lalu kita klik tempel, sama sebetulnya. Kemudian di bawahnya lagi ada tambah penanda, ada fitur tambah penanda, semua penanda atau isi. Ini sama seperti tadi, fitur bookmark
atau penanda halaman. Tujuannya apa? Agar kita dapat menandai tempat yang ingin ditemukan lagi dengan mudah dengan cara ini. Kemudian ada fitur terjemahan dokumen. Fitur yang menarik karena kalian bisa menerjemahkan bahasa yang ada di dokumen ini menjadi bahasa yang diinginkan. Putar layar itu bisa mengatur untuk tampilan landscape atau potret. Kita klik maka tampilan akan menjadi potret. Kita kembalikan lagi menjadi landscape. Kita kembali lagi untuk menjadi potret. Pengesetan halaman. Kalau kita klik pengesetan halaman, maka isinya hampir sama dengan page layout. Kita pilih A4, orientasi potret, margin halaman. Kalau kita ke bawah, ini ukuran A4, 21 x 29,7. Klik OK. Oke, set standar tampilan mobile kita aktifkan. Kemudian menu tinjau. Menu tinjau ini kita bisa meninjau dokumen dan lain sebagainya, seperti terjemahkan dokumen, ekspor sorotan teks, atau ada menu tampilkan, masuk mundur revisi. Ini jika kita klik tampilkan, aktifkan fitur tampilkan, akan muncul halaman kosong di sebelah kanan ya, atau di sebelah kiri teks. Tujuannya untuk menampilkan apakah ada komentar di dokumen kita. Kalau misal kalian mengerjakan tugas, mengirim ke guru kalian, terus guru kalian menambahkan komentar pada dokumen kalian, kalian bisa pilih ini, aktifkan ini, nanti akan muncul komentar-komentar di sebelah sini. Seperti itu. Contoh ya, saya buat komentar 1, 2, 3. Oke. Maka ini komentarnya akan muncul. Kalau kita nonaktifkan, komentarnya tidak muncul, tapi kalau kita aktifkan, komentarnya akan muncul. Itu. Kemudian ubah nama pengguna. Menu selanjutnya, fitur selanjutnya ubah nama pengguna. Ini berfungsi untuk memasukkan nama pengguna yang akan ditampilkan dalam komentar dan revisi. Seperti itu. Kemudian menu terakhir yaitu menu pena. Menu pena ini kita bisa berfiturnya seperti menambahkan garis bebas atau freehand atau lain sebagainya, atau menghapus atau menambahkan oret-oretan seperti itu. Kalau kita coba ini matikan tinta, kita nyalakan, maka fitur ini akan nonaktif. Tapi kalau kita nonaktifkan, maka fitur ini akan berfungsi. Kita kalau misalkan saya akan memilih, saya akan mencoba memilih untuk, saya matikan dulu. Saya akan mencoba untuk menggambar menggunakan pena ini. Ternyata tidak bisa. Syaratnya ketika kita sudah mengklik ini, lalu kita klik gunakan jari, kemudian akan muncul seperti ini, oret-oretan seperti ini. Kalau misalkan kita ingin mengganti dengan ini, maka akan muncul seperti ini, lebih tebal. Kalau kita nggak ingin menghapus, maka kita klik ini, kita klik hapus, kita klik hapus. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini, di bawah sini adalah pilihan warna, mau warna merah, warna biru menjadi biru, warna hitam menjadi hitam. Terus yang di bawah ini tingkat ketebalan. Paling bawah ini fitur tingkat ketebalan. Kalau semakin ke kanan itu semakin tebal. Ini paling tipis dan ini adalah paling tebal. Begitu. Dan itulah fitur-fitur yang bisa kalian gunakan dalam WPS Office. Terima kasih.